Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pertemuan sebelumnya, yaitu analisis pasar produk baru kendaraan listrik keluarga dari perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada hasil surveinya. Di sini tuh ada usianya dari 25 tahun sampai 35 tahun, itu 40%. Nah, di sini ada 35 sampai 44 tahun, presentasinya itu 32%. Dan di sini ada 18 sampai 24 tahun, presentasinya itu 18%. 45 sampai 10%. Nah, di sini ada lokasi domisilinya. Jakarta dan sekitarnya 45%, Surabaya 20%, Bandung 15%, Bali 10%, kota lain 10%. Dan di sini juga ada pendapatan bulanan. Di sini ada kurang lebih dari 10 juta, 25%, lalu di sini ada 10 sampai 20 juta, 50%. Terus lalu di sini ada 20 juta sampai 25%. Oke. Di sini itu ada kebiasaan belanja. Kebiasaan belanjanya itu online. Online-nya itu marketplace, e-commerce 70%, terus lalu offline, dealer shower. Di sini ada frekuensi membeli produk otomotif atau sejenisnya. Di sini itu ada setiap 2 sampai 3 tahun 50%, terus lalu setiap 4 sampai 5 tahun 35%, terus lalu di sini ada 5 tahun sekali 10%. Ada analisis kebutuhan tren pasar. Ada 3 hal yang utama yang menjadi perhatian konsumen. Pertama, mereka menginginkan harga yang masuk akal, namun tetap menjaga kualitas. Kedua, ada garansi baterai yang panjang menjadi faktor. Kepercayaan untuk membeli EV. Terus yang ketiga, di sini ada kebutuhan terhadap listrik cukup tinggi, terutama bagi keluarga muda. Saat ini pilihannya masih sedikit, namun sangat terbuka, ada ruang besar. Oke, di sini itu ada analisis kompetitor. Nah, pemain utamanya yang mendominasi pasar EV di Indonesia saat ini adalah Wuling, Hyundai, dan BYD. Di sini tuh Wuling. Di sini tuh ada BYD masuk agresif dengan teknologi baterai. Tapi fokusnya masih di sedan. Terus di sini ada Wuling. Wuling itu unggul dalam harga terjangkau, tapi citra brandnya itu masih dianggap entry level. Terus di sini juga ada Hyundai. Hyundai itu kuat di segmen premium, namun harganya tinggi membatasi pasar. Oke, kita next. Di sini itu ada analisis SWOT. Bisa kita lihat di sini dari SWOT itu apa sih? Nah, di sini ada strength, produk ramah lingkungan, terus lalu ada biaya operasional rendah, kemudian ada dukungan pemerintah dan citra modern. Di sini juga ada weakness, harga relatif tinggi, terus lalu infrastruktur belum merata, kemudian range anxiety, terus edukasi dan kesadaran konsumen. Dan di sini juga ada opportunities. Terus yang pertama itu di sini ada pertumbuhan pasar EV sangat pesat.
kebijakan pro EV, terus konsumen muda urban, lalu inovasi teknologi. Di sini juga ada threats, ancaman. Yang pertama ada kompetisi ketat, lalu ketergantungan impor, kemudian perubahan regulasi, dan juga ada daya beli menengah bawah masih rendah. Dan terakhir, insight utama. Di sini juga ada kekuatan kita selaras dengan tren global, terus lalu ada peluang besar di segmen keluarga menengah, lalu ada ancaman terbesar di YD Wuling, dan strategi awal positioning di segmen range EV keluarga dengan harga kompetitif, layanan after sales kuat. Nah, di sini itu ada studi kasusnya. Nah, untuk masalah utamanya yang mereka hadapi adalah keterbatasan charging, harga yang masih tinggi, serta rasa khawatir soal range. Namun, segmen mid-range EV keluarga dengan harga 250 sampai 500 juta masih kosong. Ini merupakan celah pasar yang bisa dimanfaatkan oleh produk Bapak Ibu sekalian. Kemudian, dengan positioning yang tepat, kami memproyeksikan adopsi awal akan kuat di Jakarta dan Surabaya sebagai pusat early adopter. Lalu di sini ada target realistis adalah 5.000 unit di tahun pertama, mengingat minimnya pesaing di segmen MPV listrik. Kemudian selama volume penjualan, positioning sebagai EV keluarga pertama yang terjangkau di Indonesia akan memperkuat brand equity perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Kesimpulannya itu di sini ada pasar EV di Indonesia berkembang pesat dan masih terbuka lebar. Peluang terbesarnya itu ada di segmen keluarga menengah dengan harga kompetitif, layanan purna, jual yang meyakinkan, dan positioning yang jelas. Itulah hasil analisis pasar yang bisa menjadi dasar strategi go to market untuk produk Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dari kelompok G4. Sekian, terima kasih.